Bab 3854. Telapak tangan api yang turun. Meskipun energi pedang ungu akhirnya menebas pada roh binatang itu, sisa kekuatan api ungu itu hanya menyentuh kulit roh binatang itu dan kemudian menghilang begitu saja. Kekuatan roh binatang ini sangat tidak normal. Ekspresi Zhenhu juga berubah dan wajahnya langsung memucat. Mereka melihat Erik Qin berurusan dengan roh binatang pola 9 garis itu sebelumnya, dan meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia dapat melawan balik dan membuat Zhenhu merasa bahwa roh binatang pola 9 garis itu mungkin tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Dan dia melakukan yang terbaik. Begitu serangan dikerahkan, bahkan jika roh binatang pola 9 garis itu tidak mati, ia harusnya terluka parah. Zhenhu tidak pernah membayangkan bahwa api ungunya sendiri dapat menebas langit, tidak hanya tidak menyebabkan lawan terluka parah, bahkan cedera sekecil apapun tidak ada. Krak, krak, krak. Saat itu, ketika roh binatang pola 9 garis itu berjuang, tali spiritual di sekitarnya juga mencapai batasnya dan mulai pecah satu persatu, dan pola dewa di ujung yang lain menghilang. Tidak, roh binatang ini akan segera keluar, teriak seseorang. Kakak kedua, lari. Mulyani Hu pun berteriak. Sebelumnya, Zhenhu menyerang dan membunuh roh binatang itu, dan ketika roh binatang ini lolos, takutnya ia akan membunuh kakak kedua langsung. Tapi sekarang, wush. Di atas roh binatang pola 9 garis, tiba-tiba terdengar suara seperti gong besar. Tidak hanya Zhenhu, tetapi kultivator lain juga mendengar suara ini. Objek di langit tampak sangat tebal dan kecepatannya sangat tinggi dan mendekati tanah dengan sangat cepat. Ketika benda ini melintasi langit, suara yang menembus langit seperti deru guntur yang teredam dan suara rendah dan bergetar itu sepertinya merobek kekosongan menjadi berkeping-keping. Seluruh langit bergejolak dan segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi dan berubah bentuk oleh ruang. Suara itu seperti riak, terus menyebar ke segala arah. Dan ketika suaranya semakin keras, semua kultivator merasakan sakit di gendang telinga dan mati rasa di kulit kepala mereka, seolah-olah diserang oleh gelombang suara. Roh binatang yang tak terhitung jumlahnya juga menunjukkan kecemasan dan meraung ke arah langit. Bahkan pada saat ini, semua kultivator dan roh binatang menghentikan serangan mereka. Membuat mereka tidak tahan dan melihat ke arah itu. Di atas langit, sebenarnya apa yang akan jatuh? Dan yang paling dekat di sana, Zhenhu kembali sadar dan segera mengangkat kepalanya untuk mengamati. Kemudian, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, matanya melebar. Dia tiba-tiba melihat pemandangan di langit yang mengejutkannya. Ini adalah telapak tangan yang sangat besar, panjangnya lebih dari 100 kaki, setebal gunung dan terus-menerus jatuh ke arah roh binatang pola 9 garis itu. Di atas telapak tangan, seluruh tubuh terbakar dengan api yang mengamuk. Nyala api ini melonjak dalam kehampaan, mendistorsi seluruh ruang. Ketika Zhenhu melihatnya dengan matanya, dia merasa perih di matanya, seolah-olah terbakar. Ini adalah metode teman seiman Qin. Zhenhu kaget. Pada jejak telapak tangan ini, dia merasakan aura Erik Qin. Tapi seperti apa reiki jejak telapak tangan ini, dan mengapa jejak telapak tangan itu dipadatkan oleh teman seiman Qin dan memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa menahannya sama sekali, seolah-olah dia akan terbakar sampai mati jika dia menyentuhnya. Gruar. Dan Zhenhu yang berada ratusan mil jauhnya saja merasa ketakutan. Tepat di bawah jejak telapak tangan ini, dia memandang roh binatang pola 9 garis itu, yang terus-menerus ditekan oleh telapak tangan itu yang memperlihatkan ekspresi ngeri.
Metode teknik jari Raja Api Erik Kin hanya membuatnya sakit kepala atau tidak nyaman, jadi dia ingin menghindarinya. Tapi ini seperti telapak tangan gunung yang jatuh, ini adalah pertama kalinya ia merasakan krisis hidup dan mati. Benda ini tidak bisa diterima begitu saja, dia harus menghindarinya. Para roh binatang mengeluarkan auman gelisah dan dengan sekuat tenaga, dia putus asa melepaskan diri dari tali spiritual yang mengikatnya di sekelilingnya. Ketika tali spiritual terakhir hancur, ia melarikan diri dengan liar ke satu sisi. Roh binatang pola 9 garis mengerti bahwa teknik jejak telapak tangan ini membutuhkan waktu 5 atau 6 tarikan napas, asalkan ia menghindari jejak telapak tangan ini. Selanjutnya, jika ia tidak tertahan, bahkan jika Erik Kin memadatkan jejak telapak tangan semacam ini, tidak ada ancaman untuk itu lagi. Namun, tepat pada saat roh binatang itu hendak terbang keluar dari jangkauan jejak telapak tangan ini, di lubang, sesosok bayangan tiba-tiba terbang. Dengan sekali pukulan, bayangan itu terpukul secara akurat pada tubuh roh binatang pola 9 garis itu. Sambil berteriak, roh binatang pola 9 garis itu merasa kepalanya ditusuk 10.000 jarum, lengah dan tubuhnya berhenti sejenak. Jeda singkat inilah yang memberi jejak telapak tangan api kesempatan terakhir untuk jatuh. Ketika roh binatang pola 9 garis itu sadar kembali, jurus telapak kaisar yang menyala-nyala di langit sudah terus membesar di pandangannya. Pada akhirnya, ia benar-benar dihabisi langsung. Baangge. Jejak telapak tangan yang besar ditamparkan pada tubuh roh binatang itu. Roh binatang pola 9 garis itu masih ingin bertarung, tetapi karena jatuh dari langit, ditambah dengan tekanan jurus telapak kaisar sendiri, membuatnya tidak mungkin untuk melawan lagi. Apalagi jejak telapak tangan ini memberikan rasa perih pada jiwa dewa, cukup mengenai cakarnya sebentar, maka bulu-bulu yang terbakar kobaran apinya hilang dan kulitnya langsung robek. Akibatnya, jejak telapak tangan itu melilit roh binatang seluruhnya dan kembali ke atas tanah dari udara. Dan kemudian terus bergerak, dari permukaan tanah ke lubang tanah. Di ruang tirai cahaya sejauh 10 mil, tanah terangkat dan ada banyak reruntuhan, seolah-olah tsunami muncul di tanah. Api dari jejak telapak tangan ini terlalu ganas. Kemudian, Genohu yang berada di sampingnya menemukan bahwa perasaannya sebelumnya tidak salah. Saat telapak tangan raksasa itu jatuh dengan cepat, itu meledak di tanah. Panas terik yang terpancar dari api, bahkan setelah menempuh jarak ratusan kaki, membuatnya merasa seperti api yang menyala-nyala dan kulitnya akan segera terbakar. Wush! Meskipun dia mahir dalam teknik api ungu, dia juga seorang kultivator. Tetapi pada suhu ini, Genohu tersentak dan mundur tanpa sadar. Cepat mundur. Aku merasa seperti akan terbakar. Api yang sangat mengerikan. Wush. Di atas tanah, pohon-pohon yang tumbang langsung tersulut, menyebabkan lautan api dalam jarak beberapa mil. Para kultivator di sekitarnya dan berbagai roh binatang bahkan lebih tidak mampu melawan. Mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka dan setelah merasakan panas di sekujur tubuh mereka, mereka buru-buru mundur. Teman seimanku, apa sebenarnya telapak tangan ini? Apakah benar teman seiman Qin yang melakukannya? Kata seorang kultivator klan rubah dengan suara gemetar yang tidak bisa disembunyikan. Mereka semua dapat merasakan bahwa jika telapak tangan itu tidak mengenai roh binatang pola 9 garis itu, tetapi pada mereka, tidak ada satupun dari mereka yang dapat bertahan. Tapi teman seiman Qin, bukankah dia hanya seorang kultivator satu penurunan, bagaimana bisa membuat pukulan yang begitu dahsyat? Tetapi jika bukan Erik Qin, tidak ada orang lain di sini.
Itu memang benar Tuan Qin, aku bisa merasakan auranya dari jejak telapak tangan itu. Aku khawatir ini adalah serangan yang dia coba dengan sekuat tenaga dan bahkan menghabiskan masa hidupnya. Zhenu Hu mengerutkan kening. Dilihat dari pengalamannya, serangan seperti itu dapat dikeluarkan oleh Erik Qin pasti telah melampaui batas dari apa yang bisa dia lakukan dan dia ditakdirkan untuk membayar harga tertentu dari serangan itu. Kakak kedua, bukankah itu berarti kondisi Tuan Qin mungkin sangat berbahaya sekarang, kata Mulyani Hu gugup. Tuan Qin, Tuan Qin. Ketika Lela Yuan, Kaden Huang dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka seolah diingatkan oleh Zhenu Hu dan segera terbang dengan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Bersambung.